Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, debat keras soal Rohingya. Apakah mereka orang Burma juga? Dan kami mengunjungi panti jompo pertama di dunia, khusus waria. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Secara tradisional, orang lanjut usia di Indonesia dirawat oleh keluarga mereka sendiri. Tapi itu tidak terjadi pada komunitas waria yang berjumlah 3 juta orang di Indonesia. Mereka kerap ditolak keluarga yang merasa malu pada mereka. Banyak lansia waria yang sebelumnya bertahan hidup sebagai pekerja seks berakhir sebagai pengemis di jalanan. Tapi sekarang panti jompo untuk waria tengah dibangun. Kemungkinan ini yang pertama di dunia. Dan rumah itu dibangun di Depok. Rebecca Henschke bertemu orang-orang di balik pembangunan rumah ini. Ini adalah ritual harian yang penting bagi Julianus Retoblaut yang berusia 51 tahun. Dia lahir sebagai laki-laki di sebuah desa di Papua yang berselimut hutan. Orang tuanya adalah guru komunitas setempat yang sangat dihormati. Tidak ada listrik di desa mereka, dan dia tak pernah mendengar seseorang yang homoseksual atau waria. Ketika saya juga tidak mengerti pada waktu itu, karena saya merasa bahwa kok saya ini ada pemikiran yang aneh. Apa ini satu penyakit? Kenapa? Karena tiba-tiba itu saya bisa senang sama orang laki. Dia tak menyadari jati dirinya sampai ia pindah ke Jakarta untuk kuliah dan diundang ke Taman Lawang. Disitulah dia baru sadar kalau dia tak sendirian. Dan di sana dia menceritakan bahwa nanti kamu akan menemukan bahwa banyak sekali orang yang seperti kami di sana, yang tadinya tuh mereka tuh berwujud laki, dan setelah mereka make up mereka akan cantik, dan kemudian mereka tidak lagi mengeluarkan uang untuk laki-laki, tetapi mereka akan dikasih uang untuk laki-laki. Dan kemudian saya ke sana, apalagi dengan kekurangan saya yang saya tidak cantik, saya kemudian di make up sama dia, dan ada laki-laki yang menggoda saya, dan ini saya merasa bahwa aku bahagia pada waktu itu. Dia menjadi bagian dari kelompok waria yang diperkirakan berjumlah 3 juta orang di Indonesia. Transgender atau waria adalah laki-laki yang memilih untuk hidup sebagai perempuan. Waria punya tempat di masyarakat Indonesia. Mereka bisa bekerja sebagai pekerja salon, penghibur, tukang pijat, tapi sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pekerja seks di jalanan. Ini juga yang akhirnya dilakoni Yuli ketika berusia 17 tahun. Menjual diri di dekat rel kereta api di Jakarta selama hampir 20 tahun. Selama menghabiskan waktu di jalanan, Yuli mendengar dari kakaknya kalau orang tuanya meninggal. Kakak saya sebabnya mencarikan saya, padahal gara-gara perbuatan kamu ibu jadi meninggal. Dan dia membenci saya dan dia mengatakan bahwa kamu harus pulang. Dan pada waktu saya juga diperlakukan dengan sangat keras. Saya mau ditembak, ditaruh pistol di sini dan mau ditembak. Kalau kamu gak pulang, saya akan matiin kamu karena kamu memalukan keluarga. Jadi pada waktu itu, semua keluarga saya membenci saya dan hubungan itu putus. Jalan keluar Yuli adalah lewat pendidikan. Yuli mendaftarkan diri ke sebuah universitas dan menjadi waria pertama di Indonesia yang mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Islam ternama. Hari itu dirayakan secara meriah. Sekarang dia memfokuskan kegiatannya pada pemenuhan hak-hak komunitas waria. Baru-baru ini dia mengajukan diri sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komunitas waria kini memanggilnya Mama Yuli. Dia adalah ketua Asosiasi Waria Indonesia. Usianya mendekati 60 tahun, dia kini lebih memperhatikan nasib teman-temannya yang mulai menua. Orang menganggap bahwa mereka sudah tua dan tidak berguna. Untuk apa? Repotin kami saja. Jadi akhirnya memang mereka itu akhirnya hidup seperti apa adanya. Mereka jadi tukang minta-minta, atau mereka jadi tukang pijit, atau mereka jadi istilahnya apa saja yang bisa mereka lakukan untuk mempertahankan hidup. Jadi aku pikir bahwa ini perlu kita tangani. Jadi dia mengubah rumahnya di Depok menjadi panti jompo untuk waria.
kemungkinan yang pertama di dunia. Yuli punya daftar tunggu sampai 800 nama. Dan sekarang sudah ada 3 orang yang tinggal bersamanya. Termasuk Mbok Yoti. Ini waktu masih umur muda 30-an, waktu di Malaysia ini foto. Sekarang udah umurnya udah tua, 69. Tapi Yoti masih suka pacaran sekarang? Bukan, masih. Masih aktif kemarin. Ditanya jawab tuh. Masih, Kalau ada yang tahu. umurnya masih 23, jalan 24, orang Serang. Kalau sudah, dia udah tua begini tapi masih laku. Keluarga Yoti berusaha keras untuk mengubahnya. Terus di strap, itu lihat matahari, tidur tuh di stiker, lihat matahari di atas. Tapi belum kapok. Kan kalau bapak baik, mama baik, enggak, dua-duanya sama kenceng. Itu kasur punya mukul-mukul tuh, yang biasa kasur dipukul tuh, yang dari rotan, itu hal-hal dipukul pakai itu. Ketika mereka menemukan Yoti sedang berada di kamar bersama seorang laki-laki, keluarga besar langsung berkumpul dan mengusirnya. Waktu itu pas malam, hujan 12 malam tuh, sampai setengah 1 hujan tuh turun. Kamu keluar. Kedua, bisa lo begini ya? Bagas aku, kamu mau mati, kamu mau hidup, kamu nggak boleh ketemu aku. Yoti saat itu masih remaja. Untuk bertahan hidup dia belajar memasak dan bekerja sebagai koki di kapal. Sekarang dia membantu panti jompo untuk waria. Mbok Sri yang berusia 73 tahun mengingatkan waria muda kalau mereka tak bisa mempertahankan kecantikan mereka selamanya. Saya bilang kamu jangan fokus di jalanan. Orang di jalan itu ada batasnya. Lebih baik kamu hobinya apa, misalnya dagang ya dagang, kerja yang benar gitu. Baru-baru ini kakak laki-laki Yuli yang dulu mengancam untuk menembaknya datang berkunjung ke rumah ini. Dan dia mengatakan bahwa luar biasa. Kemudian dia mengelilingi tempat ini dan dia cuma menangis. Dan dia mengatakan bahwa aku gak nyangka kamu bisa seperti ini, kamu berjuang. Orang banyak yang mengatakan kepada saya bahwa adik kamu sekarang itu hebat. Kemudian tahun kemarin aku pulang ke daerahnya, dia di tempat dia bertugas. Dan dia senang sekali menerima saya walaupun aku dengan seorang waria. Dia mengatakan bahwa ini adik saya. Tapi kalau kemudian dia meninggal. Mereka masih butuh banyak uang untuk mewujudkan mimpi. Dan mereka berharap ada donor yang akan datang sehingga lantai pertama panti jompo untuk waria ini bisa segera diselesaikan tahun ini. Ini akan menjadi rumah yang sangat dibutuhkan lansia waria. Atau mereka akan berakhir di jalanan.